Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Dari tayangan sebelumnya juga kita sudah sama-sama menyaksikan kemarahan dari masyarakat ataupun netizen Indonesia usai menyaksikan laga semifinal antara Indonesia melawan Uzbekistan, di mana Indonesia harus menelan kekalahan. Nah, kira-kira seperti apa ya analisa yang sudah dimiliki oleh Drone Emprit? Tentunya saya hadirkan langsung bersama saya. Ini sudah hadir analis Drone Emprit, ada Mas Rizal Nova Mujahid. Selamat pagi Mas Rizal. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, ini Mas Rizal ini sudah memiliki analisa yang nanti saya mau coba gali bersama dengan Mas Rizal. Tapi sebelumnya Mas, saya mau sapa juga di sebelah kiri Mas Rizal ini sudah hadir juga pengamat sepak bola atau founder Football Institute, ada Mas Budi Setiawan. Mas Budi, selamat pagi. Pagi, sehat Mas? Oke, saya mau ke Mas Rizal terlebih dahulu Mas. Ini kan kalau kita lihat banyak masyarakat yang menumpahkan kekecewaannya, kemarahannya ke wasit Thailand dan juga wasit Cina. Tapi mungkin Drone Emprit memiliki analisa ataupun survei terbaru. Hasilnya itu seperti apa? Salah satunya kemarahan dari netizen itu atau ada hal lain? Ya, kalau saya ngelihat perbincangan di media sosial dari Twitter, FB, dan IG. Kalau FB dan IG saya ambil datanya dari pukul 19 pada saat pertandingan tanggal 29 kemarin. Itu di FB saja ada lebih dari 1.700 percakapan tentang pertandingannya. Oke. Di IG itu ada lebih dari 14 ribuan perbincangan tentang pertandingan kemarin. Dan sebagian besar berbicara tentang wasit. Sebagian berbicara wasit tentang wasitnya. Sebenarnya kata wasit ini sudah sudah disinggung oleh publik di Indonesia sejak hari-hari sebelumnya. Jadi bahkan ketika hari pertandingan itu orang sudah khawatir, ini wasit sudah pernah merugikan Indonesia. Apakah hari ini akan terjadi juga? Dan itu ternyata kan terjadi ketika wasit menganulir. Nah, pada awal perbincangan ketika sudah mulai ada siaran di televisi tentang persiapan sepak bola itu, dan ketika pertandingan berlangsung, publik tetap memberikan semangat tuh. Perbincangan paling besar adalah semangat kepada timnas Indonesia, tim Garuda kita, agar bermain dengan tanpa beban, bermain dengan sportif, bermain dan memberikan hasil yang baik untuk Indonesia. Pasca gol dianulir, setelah melihat VAR itu ya, pasca gol dianulir, itu kekecewaan memuncak, meluap gitu ya, kekecewaan langsung. Apa yang dikhawatirkan, ternyata terjadi. Kekecewaan langsung disampaikan oleh publik, bahkan tidak berhenti di situ. Kekecewaan itu tidak hanya disampaikan di unggahan ininya masing-masing, tapi mereka mencari akun media sosialnya lalu gitu. Dicari nih, lalu dimaki-maki di sana, di follow dulu tentu saja, setelah itu dimaki-maki. Jadi, dan itu terjadi, perbincangan itu terjadi sampai esok harinya. Kekecewaan kepada wasit ya, pada ketidakmampuan wasit memimpin pertandingan dengan baik. Selain itu juga kemudian netizen mencoba menggali sebenarnya siapa sih wasit ini. Jadi segala kontroversi pertandingan yang pernah dipimpin oleh wasit diangkat lagi semuanya gitu. Lalu dia juga ternyata pernah melakukan pidana, melakukan plagiasi di S2 dan S3-nya, plagiasi akademisnya. Itu kemudian juga diangkat juga oleh publik, sampai kita lihat itu ininya ya, tulisan-tulisannya dalam bahasa Cina gitu. Saya nggak ngerti juga, tapi kira-kira ini plagiasi dilakukan oleh wasit. Jadi bukan hal yang pertama dia melakukan pidana seperti itu kira-kira. Bukan hal yang pertama dia melakukan hal yang memalukan untuk dirinya, apalagi kemudian dikasih kesempatan untuk memimpin pertandingan. Kira-kira perbincangannya seperti itu, Mbak. Jadi tinggi sekali dukungan kepada timnas sebelum dianulir, dan tinggi sekali kekecewaan kepada wasit pasca dianulir gol yang terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa kemarahan dari masyarakat Indonesia ini kemudian memunculkan adanya keingintahuan yang mendalam begitu atas kontroversi-kontroversi dari para wasit ini tadi. Ya, kita berharap baik-baik saja ya wasitnya setelah media sosialnya digeruduk oleh masyarakat Indonesia. Kalau saya lihat di IG saja itu lebih dari 50 akun IG yang namanya itu sama tuh dengan wasit. Dan hampir ke 50-50-nya itu mendapatkan kenaikan follower yang signifikan.
Saya curiga itu dari netizen Indonesia, dan isinya memang negatif. Kalau kita lihat itu caci maki semua itu. Dan tapi kalau ngelihat itu, saya kira kekecewaan pada wasit adalah hal yang wajar. Kemarahan netizen yang dilampiaskan dengan cara mengkritik wasit gitu dengan bahasa yang sangat keras, itu saya kira sudah terjadi beberapa kali juga di Indonesia, dilakukan tidak hanya untuk sepak bola, tapi juga kita ingat waktu Israel menyerang Palestina, itu juga terjadi serangan pada Israel. Jadi publik di netizen di Indonesia itu memang agak keras ya, apalagi kita belum lepas nih, belum lama dari pemilu kemarin. Itu juga kemudian ada sedikit disinggung-singgung tuh tentang politiknya dengan pemilu. Tapi saya kira itu wajar sih. Kultur Indonesia, publik Indonesia memang agak keras, jempol dan jari-jarinya, tetapi biasanya tidak juga terlalu lama. Apalagi sebenarnya kualitas perbincangan yang kualitas lebih baik adalah perbincangan yang positif sebenarnya. 39% perbincangan itu negatif, 49% perbincangan kita negatif, 39%-nya positif. Yang kualitas lebih baik itu sebenarnya perbincangan yang positif. Apa sih perbincangan positif? Kepada Indonesia, dukungan dan seterusnya, dan sudah perbaikan juga, harapan perbaikan. Kalau tadi tuh yang sempat banyak dijabarkan oleh Mas Rizal ini soal sentimen negatif, adakah sentimen positif juga yang muncul dari perbincangan di media sosial? Ditahan dulu, nanti juga saya akan ajak Mas Budi untuk membahas mengenai hal ini. Kami kembali, apa kabar Indonesia Pagi harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.